Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sosiologi. Silakan untuk KM pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Ini sebelum kita mulai belajar, apa baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agamanya masing-masing dimulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulunya. Akbar Putra Hidayat. Hadir, Pak. Bapaknya namanya Hidayat. Alia April. Alia. Satu. Alif Turshina Saiful Anim. Alia Cecilia. Sakitnya sakit hati. Alia Khairunisa. Kalau kita ketawain ya. Oh ini. Alia Nurfa. Anissa Nuraini. Hadir. Arini. Hadir. Bapak ada masalah dengan Arini ya. Nanti ke BP ya. Nanti ke BP. Devia. Hadir. Farhan. Fitri. Hadir. Gilang. Hadir. Lambat ya. Ya. Hasna. Ilma. Hadir. Hai. Luk. Oke, di Satrio. Hadir. Marcel. Mardianti. Hadir. Adi. Hadir. Irsyad. Hadir. Naswa Nevi Budianti Fauzia Bintang Harapan Bangsa. Ini kalau ngisi AJK waktu ujian nasional kumaha? Disingkat. Disingkat. Jadi Nas Nef Bud. Hah? Nasiwa. Hadir. Nur Hasanah. Putri Absari. Rahmi Dewi. Hadir. Rei Hena. Sakit. Sakir. Oke. Devi. Hadir. Iya. Salsabila. Hadir. Santi. Hadir. Septia. Hadir. Serli. Hadir. Cynthia. Hadir. Ziama. Hadir. Bapak tuh sok Pak ini Ziana sama Cynthia. Zikra. Hadir Zikra. Oke, good. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, Bapak itu akan membuat kalian memahami berbagai bentuk-bentuk dari atau jenis-jenis perubahan sosial ya. Bisa dilihat di depan ya. Terus kalian mampu menganalisis berbagai jenis-jenis juga perubahan sosial atau bentuk-bentuk ya. Terus dapat mengaplikasikan ya fungsi sosiologi ini di kehidupan sehari-hari ya, dan dapat menyusun mempresentasikan hasil penalaran kalian mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis perubahan sosial ya. Nah, di minggu sebelumnya Bapak menjelaskan tentang teori-teori perubahan sosial ya. Kalian masih ingat teori siklus seperti apa? Si ya. Bapak pengen tanya ke Ilma, mana Ilma? Oke, Ma. Teori siklusnya kayak gimana, Ma? Teori yang polanya itu spiral gitu. Jadi tidak ada batasan antara pola hidup tradisional dan pola hidup modern. Ya, good. Kita boleh beri tepuk tangan. Ya, untuk teori perkembangan, Akbar, coba Akbar.
Nah, teori perkembangan jadi teorinya teh naik terus Pak. Dari zaman ke zaman naik terus itu perkembangannya. Ya, dari tradisional Ke modern terus naik terus ya Pak. Modern banget. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, selanjutnya karena kalian sudah mengingat materi minggu lalu, ya, Bapak akan langsung ke materi baru. Ya, sebelum ke materi baru, Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar, ya. Oke, kalian bisa perhatikan gambar di depan, ya. Di depan itu, menurut kalian itu gambar apa? Beban sosial dari? Ada satu orang yang bisa mau menyebutkan. Ayo. Dong, gampang. Sok mengat. Ya. Kalau menurut aku ini evolusi cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi. Oke. Alia. Kalau menurut aku ini teori evolusi perkembangan, di mana dari zaman ke zaman evolusinya lambat laun bakal berubah. Oke, good, mantap. Ya, jadi yang namanya jenis-jenis atau bentuk-bentuk perubahan sosial, ya, kalau kalian melihat gambar berupa yang seperti ini, ya, pasti kalian itu mendapatkan stimulus atau rangsangan untuk bisa menyebutkan jenis-jenis perubahan sosial, ya. Nah, mungkin Bapak di sini butuh operator untuk memindahkan slide, ya. Di bisa membantu Bapak? Saya. Silakan Di. Nah, di sini Bapak tetap memegang absen supaya Bapak bisa menilai keaktifan kalian dan sikap kalian ketika belajar di kelas, ya. Nah, biasanya kan Anissa suka sikapnya ya dijaga, ya. Jangan sampai nanti dapat E lagi di rapor. Ya, bisa ya? Next coba. Next. Nah, salah satu jenisnya itu adalah perubahan sosial lambat. Ya. Bisa dibaca oleh kalian sendiri. Nah, saya. Jadi, menurut Profesor Eli Maliha, ya Bapak mengambil tulisan ini dari sumber buku yang ditulis oleh Prof. Eli Maliha. Nanti kalian bakal ketemu kalau misalnya kalian masuk jurusan sosiologi di UPI Bandung, ya pasti ketemu. Ya, jadi perubahan sosial dapat dikatakan terjadi secara lambat hanya apabila dilihat dari waktunya. Ya. Terus biasanya waktu perubahan ini terjadi secara lambat, memerlukan rentetan perubahan kecil yang berkesinambungan. Ya, makanya kalian misalnya kalau melihat perubahan lambat itu rata-rata bisa dicontohkan itu seperti evolusi. Ya, evolusi kan berjalan lambat ya. Tapi ada nggak perubahan kecil yang bisa mempengaruhi evolusi tersebut? Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Oke, tarik. Diganggu sama bel. Nah, jadi kalian udah tahu ya, kalau misalnya perubahan lambat, perubahan cepat itu yang mempengaruhinya itu adalah waktu, makanya perubahannya berdasarkan waktu. Ya, bisa ada yang mencontohkan evolusi itu sih kayak gimana atau kayak seperti apa?
Oh, Mardianti. Kalau contoh buat perubahan sosial yang lambat atau evolusi itu contohnya kayak perubahan pasar yang sederhana dan terbatas menjadi lebih tertata dan beraneka ragam. Oke, good, pinter. Ya, berarti kalian udah paham ya perubahan lambat ya? Next. Nah, ini perubahan sosial secara cepat. Nah, di sini ya, Bapak menunjukkan gambar industri 1.0 sampai ke industri 4.0. Di sini itu kalau misalnya perubahannya sosial secara cepat, itu contohnya itu sama kayak revolusi. Ya, revolusi biasanya kalau ada alat yang baru, ya atau ada teknologi yang baru, itu pasti mengubah lingkungan tersebut atau bahkan merubah dunia. Makanya dulu ada revolusi Inggris, ya. Di situ ada revolusi industri di Inggris sehingga menyebabkan revolusi di dunia, ya. Jadi yang awalnya tradisional karena ada mesin, jadi semuanya modern, ya. Pada pengen pakai mesin supaya apa? Meringankan kerja manusia. Nggak kayak masih di Indonesia ya. Di Indonesia itu petani masih kayaknya macul, ya, atau masih macul. Nggak pakai traktor, nggak pakai mesin. Kalau di Jepang itu nanam padi sudah memakai mesin. Jadi di Jepang mah kulitnya teh nggak hitam, petani teh bara rodas. Ya, benar tapi benar. Ya, oke. Next. Jadi tadi udah perubahan lambat, perubahan cepat. Terus ada lagi perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Ya. Nah, perubahan yang dikehendaki itu perubahan yang kayak apa? Hah? Direncanakan. Ya. Jadi setiap perubahan itu kalau misalnya kalian melihat perubahan tersebut itu ada konsepannya, itu biasanya perubahannya direncanakan. Nah, ada lagi perubahan yang tidak dikehendaki. Itu kayak apa? Hah? Bencana. Terus pada bintang. Gampang kan? Mudah kan? Tidak terlalu sulit? Oke, good. Lanjut. Nah, di sini nih. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ada yang perubahan kecil, ada perubahan besar. Ya. Nah, di situ ada foto. Foto apa coba? Ada yang tahu? Citayam Fashion Week. Ya. Ada yang pernah show di sana? Kisah pernah? Pakai baju Jepang? Pakai samurai bolong-bolongan? Enggak. Jika pernah? Pakai baju minion? Enggak. Bukan minion, Doraemon. Hah? Kostum baja hitam. Baju bahan, Pak. Oh, baju bahan. Kira itu baja hitam. Bajanya hilang, tinggal hitamnya. Ya, berarti belum ada yang ke Citayam Fashion Week ya. Nah, Citayam Fashion Week itu kenapa disebut perubahan kecil? Nah, di situ ada tuh. Ya, perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan tersebut. Ya, makanya disebut perubahan kecil. Ya, ada lagi tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Salah satu contohnya adalah Jepang ya. Ya. Nah, kemarin itu ada di kelas lain ya. Di kelas lain itu mengatakan bahwa masuknya bahasa asing ke Indonesia itu merupakan perubahan besar, ya, tapi bukan, ya, itu namanya masuknya budaya asing ke Indonesia, ya, betul nggak? Betul. Tuh ya, next. Nah, ini perubahan sosial besar, ya.
menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya apa? Pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Namakannya revolusi industri di Inggris itu berpengaruh besar terhadap masyarakat dunia, ya, yang asalnya berkegiatan apapun manual, memakai alat sederhana, sekarang memakai mesin. Ya, paham? Oke, next. Nah, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya sekarang, ya. Coba kalian baca dulu. Yang progres. Jadi yang progres itu adalah yang maju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Nah, di bawahnya Bapak kasih contoh itu listrik masuk desa. Kenapa listrik masuk desa memberikan suatu kemajuan bagi desa tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, Fitri. Kayak jadi misalkan kan asalnya mah nggak ada lampu, nggak ada listrik. Nah sekarang jadi ada listrik, jadi ada kemajuan, jadi bisa ini. Oke, Bu. Ya makanya waktu itu di Papua sana, ya, selalu ada slogan sumber air sudekat, ya. Sumber air sudekat, maka sumber kehidupan itu semakin baik, ya. Apalagi listrik. Listrik itu sekarang apapun kalau misalnya tidak ada listrik, kehidupan itu serasa hampa, ya. Bagai cinta tanpa kekasih. Mencintai siapa? Kaisar. Nah, sekarang perubahan sosial regres, ya. Perubahan sosial regres itu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat, ya. Kayak apa coba? Nah, ini kalau misalnya kalian tadi mempelajari perubahan sosial yang dikehendaki dengan yang tidak dikehendaki, itu nyambung sama yang regres. Yang juga mau coba contohnya. Itu kan Bapak ngasih gambar teroris. Berarti kalau misalnya di negara Batur yang sedang berkonflik itu di mana? Palestina. Ya. Lihat kan di Palestina diserang sama bukan sama negara api juga. Bukan Qatar rumah. Ya. Jadi diserang sama Israel, ya, porak-poranda sehingga melakukan perubahan sosial pun susah. Makanya terjadi kemunduran. Next. Oke. Terima kasih. Next lagi. Nah, di sini ada salah satu quotes dari Bapak, ya. Jika kamu tidak merancang rencana hidupmu sendiri, ya, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana orang lain, ya. Dan coba tebak apa yang mereka rencanakan untukmu. Bisa ditebak? Tidak banyak, ya. Jadi kalian harus mempunyai rencana untuk merubah kehidupan kalian sehingga kalian tidak didikte oleh orang lain. Pintar. Terus, Bapak akan memberikan sebuah video. Ya, tinggal di exit aja, bisa tuh. Nah, ini videonya. Nah, silakan diklik. Dari kota metropolis. Oke, ya, ini adalah Dubai, salah satu kota metropolis yang dulunya itu cuma hanya gurun ya, gurun pasir semua, ya. Silakan kalian perhatikan. Masih banyak dong di antara kalian yang tahu tentang Dubai, sebuah kota atau lazimnya disebut Emirat yang berada di negara Uni Emirat Arab, sebuah negeri berbentuk Persia yang bahkan lebih populer dari ibu kota negaranya sendiri, Abu Dhabi. Nah, apakah kalian tahu? Ternyata yang membuat kota ini populer adalah proyek mega pembangunan yang jor-joran sejak tahun 2000-an. Kota yang awalnya gurun tandus ini seakan disulap menjadi kota masa depan yang menakjubkan, mirip dalam film fiksi ilmiah favorit kalian. Nah guys, berikut ini daftar populer
sudah menjadi kota metropolis. Namun sebelum lanjut, di-subscribe ya agar bersama kita berbagi info menarik di dunia. Dari rawa hutan bakau menjadi hutan betonan gemerlap. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, kawasan berupa rawa yang telah mengering ini mulai dihuni oleh pendatang dari Jazirah Arab, Arab Badui. Penduduk awal ini kemudian bermata pencarian sebagai nelayan dan pencari kerang. Pada abad ke-16, kota ini dikenal sebagai kota penghasil permata. Kemudian di tahun 1833, dinasti Al-Maktoum mendirikan kota Dubai dengan menggenjot industri permata, pelabuhan, dan perdagangan. Nah, saat minyak ditemukan pada tahun 1966, Emir sang penguasa menjadikannya batu loncatan membangun Dubai menuju kota masa depan. Nah, di sini nih guys, awal mulanya Dubai mulai bangkit. Saking besarnya pembangunan dalam 10 tahun belakangan, bayangkan saja nih guys, 25% crane yang beroperasi di dunia saat ini tengah digunakan di Dubai. Pantas saja kan, bangunan di sana bertumbuh pesat seakan lahir dari perut ikan salmon. Nah, itu ya yang asalnya gurun sekarang itu menjadi salah satu kota metropolis terbesar di dunia. Ya bahkan kalian juga pengen meren ke Dubai. Ya, awas ke Dubai, kalian jangan jadi TKW. Ya, kalian ketemu orang Indonesia ke Dubai, rata-rata itu semuanya menjadi TKW bukan berwisata. Ya, nah rata-rata juga di Dubai itu orangnya itu kaya-kaya, bahkan mobil diparkir di pinggir jalan itu Ferrari nggak ada yang punya. Ya, saking berharga atau saking kaya. Nah, jadi transformasi Dubai itu diawali oleh Dubai itu penghasil minyak terbesar di dunia. Ya, karena punya uang, punya modal, jadi Dubai itu bisa melakukan perubahan yang direncanakan sehingga menjadikan perubahan kecilnya, ya asalnya perubahan kecil, ya merubah kota dulu karena punya modal lebih banyak lagi sehingga menghasilkan perubahan besar di Dubai. Ya, seperti itu. Paham semuanya? Paham ya? Jadi untuk jenis-jenis perubahan sosial kalian sudah paham semua. Ya. Nah, sekarang Bapak akan melatih kalian untuk berani mewawancarai seorang guru ketika ada bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di sekolah kita, ya, atau jenis-jenis perubahan sosial yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana cara kalian untuk mewawancarainya? Ya, berarti kalian harus membuat kelompok terlebih dahulu. Ya, kelompok tersebut Bapak sudah menentukannya, sama kelompoknya seperti kelompok pameran. Ya, 4 kelompok, silakan nanti kalian mewawancarai guru ketika kalian melihat perubahan yang ada di sekitar sekolah. Pastikan perubahan tersebut ada sebab akibatnya. Ya, sebabnya karena apa dilakukan perubahan, ya, terus solusinya dilakukan perubahan ini untuk apa. Nah, nanti kalian silakan mewawancarainya, didokumentasikan sehingga nanti menjadikan produk mini video yang nanti langsung dipresentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Guys, silakan kalian berkumpul dulu di kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan menyerahkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus diisi oleh kalian, ya. Nanti harus diskusi dulu. Setelah berdiskusi, kalian silakan untuk membuat mini video. Silakan untuk ke kelompoknya masing-masing.
Bapak akan membagikan LKPD. Silakan kalian sebelum melakukan kegiatan lapangan untuk membuat mini videonya, kalian isi dulu, kalian diskusi dulu supaya nanti terarah ketika kalian mewawancarai guru tersebut. Ya, paham? Silakan kalian baca, ya di situ ada nama anggotanya, ya nama anggotanya ditulis. Nah setelah itu silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut. Ya kalau udah beres diskusinya, kalian boleh untuk melakukan wawancara dan pembuatan videonya keluar. Ya silakan dikerjakan. Sama kelompok yang dulu. Anak-anak gimana, udah siap? Oke, Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk mewawancarai guru terpilih yang telah kalian tadi diskusikan. Dimulai dari sekarang, silakan. Langsung ke Boel. Boel ini Mbak. Korea. Parbo. Sebagian aja, sebagian. Sekal, Marcel. Sel. Sininya aja kan kamu. Udah. Iya teh. Kemudian
Ya, kalian sudah beres mewawancarai ya? Ya. Nah, sekarang silakan diedit videonya, setelah itu dipresentasikan. Ada kesulitan ini membuat video ini? Mana ya? Di sana. Ini berarti isi ya. Sini kesulitannya. Dari sini. Ada yang perlu saya bantu? Ada. Tulisannya jelek. Iya, aduh. Pak, ada ini ada meminimalisir air cukup semuanya. Itu sama apa gimana? Hmm? Itu sama apa gimana? Di sini ada yang perlu dibantu? Oke, kalian sudah beres semua ngedit videonya? Sudah. Oke, siap presentasi ya untuk kelompok-kelompok yang Bapak tunjuk di awal. Silakan kalian mempresentasikan videonya. Oke, presentasi pertama itu kelompoknya Jikra dan presentasi kedua kelompoknya dari Akbar. Ya, Akbar. Oke, dan kelompok ketiga nanti kelompoknya Rifki, kelompok empat kelompoknya Alia. Ya, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Juliani dari kelompok Amerika dan Indonesia. Di sebelah saya ada Akbar Putra Hidayat. Dan saya Marianti Handayani. Ya, Anjoy. Video tentang A Day in Our School Q&A with Bu Afifah. Di kelas 2 semester 2 kami
Jadi senang wawancara sih. Sedang wawancara ya. Kata-katanya kan harus Dia lagi kepo buat makanya. ya. Apaan tuh? Banget pertanyaannya kok kan. Jadi setelah video yang kita tonton, kita habis mewawancarai Ibu Anfar tentang perubahan sosial yang ada di lingkungan sekolah. Kalau hasil wawancaranya, pertanyaan pertama kan mengapa lokasi ruang tadi dipindahkan? Jawabannya karena konsentrasi perputaran administrasi. Jika lokasinya dekat dengan ruang guru akan bentrok dengan keperluan administrasi. Yang kedua, pertanyaannya itu dengan dipindahkannya ruang TU itu untuk memecahkan masalah apa? Jawabannya untuk konsentrasi data supaya mudah memperoleh data dan mempunyai ruangan khusus. Pertanyaan ketiga, apa keuntungan yang dirasakan oleh siswa dan guru? Kalau untuk guru jadi lebih nyaman walaupun jaraknya lebih jauh. Kalau untuk siswa lebih nyaman dan jelas keberadaannya. Dan untuk orang-orang misalnya itu kayak orang tua siswa atau orang-orang murid, murid jadi lebih tahu dan jelas karena kan jelas banget gitu. Terus di sini ada kesimpulan. Jadi kita menemukan perubahan sosial yang direncanakan di sekolah kita, yaitu pembangunan ruang TU baru yang bertujuan untuk mempermudah administrasi sekolah dan lokasinya juga lebih strategis dari yang sebelumnya. Oke, tepuk tangan. Ya, berarti kelompoknya dari Cynthia, Akbar, dan Mardiati sudah paham tentang perubahan atau jenis-jenis perubahan sosial. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya silakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Jepang dan Korea. Nama saya Ilma Rahmatillah Sada. Nama saya Nasrani. Nama saya Alia Nurhawati. Kami akan menampilkan video hasil wawancara yang kami lakukan pada staf kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilma Rahmatillah Sada. Saya di sini akan membahas mengenai salah satu perubahan sosial yang terjadi di SMA Negeri 2 Padang, yakni adalah pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka atau Protokol. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dua rekan saya akan mewawancarai salah satu staf di SMA Negeri 2 Padang. Halo, nama saya Alia Nurhawati. Nama saya Nasrani. Kami di sini bersama Ibu Yati sebagai akun. Perkenalkan, nama saya Ibu Helmiana Agustin. Saya di sini sebagai staf kurikulum juga pengajar musika. Itu nggak sebagai Power Ranger Pink. Ini jawabnya benar. Mengejar ketertinggalan itu dan menyesuaikan dengan kondisi mereka pembelajaran yang lebih melakukan bagian ini dicanangkan oleh pemerintah ini sebagai sebuah solusi dalam rangka itu ya kami dengan mereka sekarang
jawaban atau pemaparan dari Bu Hermiana. Sangat komplit dan sangat panjang. Silakan untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 itu mengapa terjadi perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Kalarang. Jawabannya adalah karena itu adalah keputusan dari Kemendikbud sendiri, dan SMA Negeri 2 Kalarang itu terpilih menjadi sekolah penggerak dan mengharuskan sekolah kita untuk mengganti kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka atau Permainan. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, untuk memecahkan masalah apa sih perubahan kurikulum ini? Karena di tahun 2019 adanya COVID-19, jadi kan pelajarannya daring, tiba-tiba jadi luring, itu untuk mengadaptasikan para siswi dan siswa untuk belajar lebih pelan-pelan beradaptasi. Untuk pertanyaan ketiga yaitu solusinya bagi menyelesaikan kurikulum yang dilakukan sekarang, yaitu kesiapan anak didik. Jadi tak hanya anak pendidik, jadi kesiapan untuk potensi anak didik itu jadi berkembang sama bisa terasa sama minatnya, sama keluasan apa yang akan dipelajari harus mendapat bimbingan support yang positif. Terus untuk bagi guru bisa mengembangkan pemahaman dan yang dicapai masing-masing siswa, dan guru mesti membuat anak menjadi pembelajar aktif yang mandiri. Jadi untuk siswanya tuh bisa mengembangkan secara mandiri, tapi guru-gurunya hanya menjelaskan apa yang penting-penting aja untuk bisa kedepannya bagi siswa-siswa untuk seperti ke perguruan tinggi. Jadi udah ngerti sama minat sendirinya. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Kalarang adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berencana di lingkungan sekitar kita. Itu karena adanya COVID-19, dan menjadi murid-murid dan guru harus menyesuaikan dan berinovasi terhadap pembelajaran baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan kalian sudah presentasi ya. Presentasinya pada bagus, berarti kalian sudah paham mengenai jenis-jenis perubahan sosial. Apakah kalian termotivasi ketika pembelajarannya seperti kayak tadi? Termotivasi ya? Jadi semangat belajarnya ya? Oke, terima kasih. Nah, tadi presentasinya bagus, kegiatan proyeknya tadi sudah lancar ya. Cuma tadi kekurangan dari kalian mungkin terlalu lama pada saat mempersiapkan syutingnya ya. Nanti mungkin bisa diperbaiki lagi di pertemuan selanjutnya yang menugaskan kalian untuk membuat video ya. Untuk penutup, sebagai penutup hari ini silakan kalian kerjakan kuisis ya. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Materinya tentang yang tadi Bapak jelaskan ketika di awal pertemuan ya, sebagai penilaian pengetahuan kalian juga. Silakan dikerjakan, waktunya cuma sebentar ya. Satu soal itu kira-kira 30 detik. Oke, silakan dikerjakan sebelum Bapak menutup kegiatan hari ini. Pak, ini sekarang apa? Itu kodenya di atas ya. Ayo, ranking pertama Putri bisa menjawab dengan Putri masih terus memimpin untuk sementara. Satrio mulai mengejar.
Yang masalah ayo Irsyad, masih belum ada yang benar Irsyad. Satu. Selesai. Oke, selamat kepada Septiar ini sebagai pemegang skor bagi ya, yang kedua Akbar, yang ketiga Alia Aprilia. Oke, semoga kalian terus semangat. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.